Dia bukan bangsawan, bukan tentara, tapi dia memimpin ribuan pasukan di usia yang bahkan belum cukup untuk disebut dewasa. Tapi ketika negerinya runtuh dan harapan sirna, dia berdiri dengan baju sederhana dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia menghadapi raja, menantang bangsawan, dan melawan penjajahan. Rakyat memanggilnya gila, musuh memanggilnya ancaman, tapi sejarah menyebutnya sebagai legenda. Namanya Jeanne d'Arc, gadis dari desa kecil dari Prancis yang mengubah wajah sejarah Eropa. Tapi kisahnya bukan tentang kemenangan. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan api yang menelan segalanya. Di usia 19 tahun, dia dibakar hidup-hidup di depan rakyat yang dulunya bersorak menyambutnya sebagai pahlawan. Tak ada pedang, tak ada perang, hanya tiang kayu dan nyala api. Tapi ketika tubuhnya hancur oleh bara, semangatnya tetap menyala. Ini bukan kisah biasa, ini kisah dari Jeanne d'Arc, dan kamu akan tahu kenapa dunia tak pernah melupakannya. Tahun 1412, Perancis berdarah. Perang 100 tahun memecah belah negeri. Dari desa kecil, Tom Remy, lahir seorang gadis yang kelak akan mengguncangkan tahta kerajaan. Jeanne masih belia, usianya belum genap 14 tahun. Tapi saat malam turun dan dunia terdiam, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Di ladang saat menggembala, di dapur saat menumbuk gandum, bahkan saat ia sendiri. Ia mendengar suara, bukan suara manusia, bukan pula bisikan gila, tapi sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat dan pikirannya tak lagi sama. Dalam kesendirian, dia merasa dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Bukan mimpi, bukan delusi, tapi keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Keyakinan bahwa dirinya ditakdirkan untuk menyelamatkan Perancis. Keluarganya mulai khawatir, tetangganya mulai mencemooh, tapi Jeanne tetap pada pendiriannya. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus pergi ke Chinon, harus menemui raja yang belum dimahkotai. Dan ia percaya hanya dia yang bisa mengubah arah sejarah. Seorang gadis desa yang berumur 16 tahun berjalan ratusan kilometer untuk meyakinkan seorang pangeran bahwa ia bisa menyelamatkan kerajaan. Tahun 1429, Jeanne berusia 17 tahun dengan rambut dipotong pendek dan pakaian laki-laki. Ia menunggang kuda, menembus hutan, rawa, dan wilayah musuh. Tujuannya Chinon, tempat Pangeran Charles, calon raja Prancis, bersembunyi dari kekacauan. Seorang gadis petani, tanpa gelar, tanpa pengawal, mencoba menembus tembok kekuasaan tertinggi. Saat tiba di istana, para bangsawan tertawa. Gadis ini gila. Tapi Jeanne tak gentar. Ia bersikeras, "Saya tidak datang untuk bermain. Saya datang untuk menyelamatkan Prancis." Charles penasaran, akhirnya setuju untuk mengujinya. Dalam sebuah trik, dia menyamar di antara pengawalnya. Tapi saat Jeanne masuk, dia langsung menunjuk sang pangeran yang sebenarnya. Ruangan terdiam. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana gadis ini tahu. Dan saat dia berbicara, bukan kekuatan fisik, bukan sihir, tapi keyakinan yang mengguncang hati semua orang yang ada di ruangan itu. Charles yang selama ini ragu untuk mengambil mahkota mulai percaya. Bukan karena ia yakin Jeanne seorang utusan, tapi karena Jeanne membawa sesuatu yang tak dimiliki oleh siapapun di istananya, yaitu harapan. Ia diberikan ujian, ditanya, diuji, bahkan dicurigai, tapi jawabannya tegas, tajam, dan jujur. Pada akhirnya, seorang gadis 17 tahun diberikan kendali atas ribuan pasukan Prancis untuk merebut kembali kota penting, yaitu Orleans. Dan di sanalah legenda Jeanne d'Arc benar-benar dimulai. Orleans, sebuah kota strategis di barat laut Prancis. Jika kota ini jatuh, maka seluruh Prancis akan ikut tumbang. Sudah berbulan-bulan Inggris mengepungnya, penduduknya kelaparan, pasukan Prancis kehilangan semangat, tapi kemudian datanglah dia,
seorang gadis muda berpakaian zirah ringan, membawa panji putih bergambar bunga lili. Namanya Jans. Dan dia tidak datang untuk tunduk. Dia datang tahu strategi perang. Tidak pernah ikut latihan perang. Tapi ketika dia berbicara, para komandan mendengarkannya ketika dia berdiri. Pasukan mengangkat pedang mereka lebih tinggi. Ia menyusup ke dalam kota yang terkepung, membangkitkan semangat warga, membakar semangat tentara. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, serangan demi serangan dilancarkan. Jan berada di barisan depan, di bawah hujan anak panah dan lemparan api. Dia tetap berdiri. Saat terkena anak panah di bahunya, dia mulai mundur. Saat rekan-rekannya ragu, dia teriak dari balik benteng, "Jangan takut. Hari ini Tuhan serahkan kota ini ke tangan kita." Dan benar, 8 Mei 1429 Inggris mundur, Orleans bebas. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun Perancis menang. Bukan karena strategi, bukan karena jumlah, tapi karena semangat, karena satu suara, karena satu gadis, Jeanne d'Arc. Setelah kemenangan di Orleans, Jeanne tak terbendung. Satu persatu kota direbut kembali dari tangan Inggris, hingga akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. 17 Juli 1429, Katedral Reims di hadapan para bangsawan dan rakyat yang bersorak. Pangeran Charles dimahkotai sebagai Charles VII, Raja Perancis yang sah. Jeanne berdiri di sampingnya. Di tangan Jeanne, panji putih berkibar megah. Dia tidak mengenakan mahkota, tidak duduk di singgasana, tapi seluruh rakyat tahu, tanpa Jeanne tidak akan ada penobatan ini. Tapi di balik sorak-sorai ada bisikan-bisikan gelap yang mulai terdengar dari istana. Jeanne terlalu populer, terlalu terpengaruh. Seorang gadis desa menjadi simbol harapan seluruh negeri. Dan bagi para bangsawan, ini terlalu berbahaya. Bahkan sang raja mulai menjaga jarak. Jeanne, yang dulu diangkat sebagai pahlawan, kini mulai disisihkan secara perlahan. Tapi Jeanne tak peduli soal penghargaan. Ia tak butuh singgasana. Yang dia inginkan adalah mengusir Inggris dari tanah Prancis. Maka ia terus berperang, terus memimpin, hingga akhirnya ia dikhianati. Tahun 1430, Jeanne masih bertempur, kali ini di kota Campagne. Tapi pasukan Bourguignon, sekutu Inggris, sudah mengincarnya. Dalam satu pengepungan cepat, Jeanne ditangkap. Tidak oleh Inggris langsung, tapi oleh bangsawan sesama Prancis. Dia akhirnya dijual. Dijual seharga 10.000 franc, harga seorang pahlawan yang dulunya dielulukan. Kemana Raja Charles VII? Diam. Tak satu langkah pun dia ambil untuk menyelamatkan gadis yang telah mengangkatnya ke tahta. Jeanne lalu diserahkan ke Inggris, dikurung dalam kastil gelap, dirantai, diinterogasi. Hari demi hari, mereka mencoba mematahkan semangatnya. Bukan dengan pedang, tapi dengan kata-kata, tekanan, jebakan hukum. Mereka tak ingin membunuhnya sebagai pejuang. Mereka ingin menghancurkannya sebagai simbol. Ia diadili di pengadilan gereja yang dikuasai oleh musuh politiknya. Tuduhannya jelas, berpakaian laki-laki, memimpin perang tanpa izin bangsawan, menantang tatanan yang ada. Tapi semua tahu, pengadilan itu hanya sebagai panggung. Jeanne dipojokkan, disudutkan, diserang, tapi di hadapan pengacara dan pendetanya jawabannya tetap tegas. Kalian bisa merantai tubuhku, tapi kalian tidak bisa merantai suara hatiku. Dan karena suara itu tak bisa dibungkam, maka mereka memilih cara yang paling kejam, menghancurkannya di depan mata dunia. 30 Mei 1431, kota Rome, Prancis. Masih pagi, tapi alun-alunnya sudah penuh dengan orang-orang yang berdatangan. Bukan untuk menyambut kemenangan, tapi untuk menyaksikan eksekusi seorang gadis yang berusia 19 tahun. Jeanne dibawa keluar dari penjara. Tubuhnya lemah, kurus, kepalanya tetap tegak. Ia tidak menangis, tidak memohon ampun. Di hadapannya, tumpukan kayu, sebuah tiang tali api. Ia naik ke atas tumpukan itu sendiri. Seorang prajurit dengan suara pelan bertanya, "Kau takut?" Jeanne menatap mata pria itu, dan dia menjawab,
Aku hanya takut jika aku lupa kenapa aku di sini. Lidah api mulai menyala di bawah kakinya, asap menari di langit pagi, tapi suaranya masih terdengar. Ia meneriakkan satu nama, bukan untuk raja, bukan untuk pengadilan, tapi untuk keyakinannya. Dan ketika api menyentuh tubuhnya, semua menjadi sunyi. Seorang saksi mata menulis, bahkan musuhnya pun menangis saat melihatnya terbakar. 25 tahun setelah kematiannya, pengadilan ulang menyatakan bahwa ia tidak bersalah. 4 abad kemudian, dia diangkat sebagai simbol nasional Prancis. Dan hingga saat ini, di tengah jalan, di sekolah, di istana, patung-patung Jeanne d'Arc tetap berdiri. Bukan sebagai penyihir, bukan sebagai pemberontak, tapi sebagai gadis yang melawan dunia dan menang dengan semangatnya. Gadis 19 tahun yang menolak untuk diam, yang memilih terbakar daripada tunduk. Gitu dia ceritanya. Kalau kalian punya ide topik seru, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you.